Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvira Ramanova. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan hasil laporan studi kelayakan bisnis dari rencana usaha yang telah saya rancang, yaitu Sweetness Bakery and Parcel. Sebuah rencana usaha yang mengusung tagline manisnya setiap momen, di mana fokus utama penelitian kami adalah analisis komprehensif kelayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), integratif sektor kuliner dan layanan bingkisan custom di kota Samarinda. Sebelum kita masuk jauh ke dalam pemaparan teknis, izinkan saya membawa Bapak, Ibu sekalian ke latar belakang mengapa bisnis ini lahir. Nah, saat ini di kota Samarinda, kebutuhan masyarakat terhadap hantaran, hadiah, dan kue berkualitas untuk merayakan berbagai momen spesial, baik itu hari raya, wisuda, ulang tahun, hingga kebutuhan korporat, terus meningkat pesat. Namun ada sebuah gap atau permasalahan di pasar. Seringkali konsumen merasa repot karena harus memesan kue di satu toko, lalu mencari jasa pembuatan bingkisan atau parsel di toko yang lain. Oleh karena itu, Sweetness Bakery and Parcel hadir sebagai all-in-one solution atau solusi satu atap. Kami mengintegrasikan produk bakery premium yang tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan konsumen, adjustable sweetness, langsung ke dalam paket hampers dan parsel yang estetis, premium, serta dapat dipersonalisasi penuh. Namun, sebuah ide bisnis yang hebat tentu tidak akan bisa berjalan berkesinambungan tanpa adanya kepastian hukum dan keamanan operasional. Oleh karena itu, pada presentasi hari ini, saya akan memfokuskan pembahasan kita yang secara khusus menyoroti salah satu pilar paling krusial dalam studi kelayakan ini, yaitu studi kelayakan bisnis. Profil dan latar belakang mengenal konsep integrasi kuliner berkualitas dengan layanan hadiah estetis yang bernilai personal tinggi. Mengapa Sweetness Bakery? Sweetness didirikan untuk menjawab peluang pertumbuhan tren gaya hidup berkirim hadiah di Indonesia yang sangat masif. Yang pertama, karena inovasinya sehat, mengatasi keterbatasan pilihan produk bakery manis yang lebih fleksibel dan ramah kesehatan. Estetik premium menawarkan desain kemasan eksklusif yang memikat secara visual untuk mempererat relasi. Yang selanjutnya yaitu efisiensi solusi. Konsumen tidak perlu lagi membeli kue dan jasa parsel di tempat terpisah. Maka, Sweetness Bakery hadir sebagai all-in-one solution. Konsep produk dan jasa unggulan. Produk kami, Sweetness Bakery, itu ada produk bakery premium dan ada hampers dan parsel custom. Yang pertama, produk bakery premium dulu. Menawarkan berbagai kreasi kue premium yang diproduksi secara higienis menggunakan bahan berkualitas tinggi. Varian produknya itu ada cheesecake, custom cake, brownies, dessert box, dan aneka kue kering. Terus juga keunggulannya adalah adjustable sweetness. Jadi, para konsumen, customers itu bisa dengan bebas mengkustomisasi tingkat kemanisan, bisa low sampai, high sugar, sesuai selera dan kebutuhan kesehatan konsumen. Terus sistem penjualannya itu bisa kombinasi pre-order agar menjaga kesegaran dan ready stock untuk produk-produk tertentu yang best seller. Yang kedua, hampers dan parcel custom. Ini solusi praktis dan estetis untuk pemberian hantaran eksklusif, baik kebutuhan personal maupun korporat. Ada kategori paketnya di sini ada parsel wisuda, pernikahan, ulang tahun, hari raya, dan corporate hampers. Keunggulannya flexible customization, bebas menentukan isi bingkisan, tema warna, dekorasi kartu ucapan, hingga besaran anggarannya itu bisa disesuaikan. Integrasi layanan menggabungkan kelezatan produk bakery segar langsung ke dalam parsel dalam satu atap belanja.
Nah, inilah kategori produk kami. Yang pertama ini dari produk kuenya dulu. Bakerynya ada kue ulang tahun, kue kering, aneka brownies, dan dessert. Terus selanjutnya ada hampers. Hampersnya bisa disesuaikan dengan desain kami. Itu nanti kita akan menampilkan desain-desain hampers yang menarik, lalu bisa disesuaikan dengan isian yang diinginkan oleh konsumen atau customer. Nah, target konsumennya itu kita ada 3, individu, bisa remaja dan mahasiswa, dewasa produktif, atau keluarga. Kalau institusi itu kita bisa kami menargetkan konsumen kepada pegawai negeri, profesional, perusahaan swasta, instansi pemerintah, komunitas, dan organisasi. Terus juga kami bisa menargetkan konsumen kepada sesuai kebutuhan, yaitu untuk ulang tahun, hari raya, pernikahan, wisuda, atau corporate gifting. Pasar dan pemasaran memahami karakteristik segmentasi sasaran, potensi pasar kota Samarinda, dan analisis minat konsumen. Segmentasi pasar. Pasar yang kami buat itu bersegmen. Ada 4 segmen, ada segmentasi demografis, usianya sekitar 17 sampai 55 tahun. Kita menyasar konsumen dengan usia itu, terus juga jenis kelaminnya tidak terbatas laki-laki dan perempuan, pendapatannya itu kita bisa menyesuaikan. Jadi kami bisa menyesuaikan sesuai dengan budget customer, bisa jadi pendapatan menengah hingga ke atas itu bisa memesan kepada Sweetness Bakery. Terus juga pekerjaannya juga bisa semua semua lapisan, pelajar, mahasiswa, PNS, pegawai swasta, wirausaha, bahkan ibu rumah tangga. Terus segmentasi geografis. Target utama usaha berada di Kota Samarinda dan wilayah sekitarnya yang dapat dijangkau melalui layanan pengantaran maupun aplikasi online. Segmentasi psikografis. Menyukai makanan manis dan produk bakery, memiliki gaya hidup modern dan aktif menggunakan media sosial, menyukai produk yang unik, estetik, dan personal, menghargai kualitas produk dan pelayanan. Segmentasi perilaku, konsumen yang sering membeli kue untuk perayaan tertentu, konsumen yang membutuhkan hampers atau parcel untuk hadiah, perusahaan dan instansi yang membutuhkan parcel dalam jumlah besar pada acara tertentu. Hasil survei minat konsumen dengan responden sebanyak 20 orang, berdasarkan hasil survei primer terhadap 20 responden di Kota Samarinda, minat terbesar tertuju pada kue ulang tahun, yakni sebesar 35% dan parcel hampers 30%. Selain itu, 90% responden menyatakan sangat tertarik terhadap opsi penyesuaian atau customization baik pada rasa maupun kemasan produk. Nah, ini kan kita produknya ada 4, kue ulang tahun, parcel dan hampers, dessert box, brownies, dan cookies. Diminati yang paling banyak kue ulang tahun dan parcel atau hampers, tapi dua-duanya ini, kedua produk unggulan kami ini banyak diminati dan itu selisihnya hanya sedikit saja. Jadi memang dua dua produk ini yang unggul dalam Sweetness Bakery. Analisis pesaing dan kebutuhan konsumen. Di sini aspeknya ada produk bakery, Sweetness Bakery and Parcel, parcel hampers, Sweetness Bakery and Parcel bisa bisa memenuhi itu. Custom tingkat kemanisannya di kompetitor bakery dan hampers itu terbatas dan bahkan tidak ada. Kalau dilihat dari custom isi parcel, di kompetitor bakery dan hampers juga terbatas, tapi di kompetitor hampers itu mereka bisa menyediakan. Sementara di Sweetness Bakery dan Parcel itu bisa dua-duanya.
Sistem PO, sistem PO rata-rata di kompetitor itu juga menyediakan sistem PO. Digital marketing kami itu lebih intensif daripada kompetitor bakery dan hampers. Kombinasi bakery dan hampers yang untuk kompetitor itu sangat jarang di Kota Samarinda, sehingga hadirlah Sweetness Bakery dan Parcel untuk bisa menjadi all-in-one solution. Nah, di Kota Samarinda terdapat beberapa usaha yang bergerak pada bidang bakery maupun hampers, namun sebagian besar hanya berfokus pada salah satu jenis usaha. Berdasarkan analisis tersebut, Sweetness Bakery and Parcel memiliki keunggulan berupa integrasi antara bisnis bakery dan parcel dalam satu layanan sehingga lebih praktis bagi konsumen. Analisis SWOT strategi strength dari Sweetness Bakery and Parcel di sini opsi kustomisasi kemanisan kue dan juga isi dari parcel. Kalau peluang, dilihat dari peluang tingginya pertumbuhan budaya, hampers corporate dan hari raya, potensi ekonomi nasional mencapai 10,7 triliun serta peluang via kemitraan online. Kalau threat, ancaman dan tantangan, itu kapasitas produksi skala rumah tangga yang terbatas, serta fluktuasi harga bahan baku pokok pangan yang rawan memangkas margin laba usaha. Itu akan kami sebagai tantangan dan juga semangat motivasi bagi Sweetness Bakery and Parcel untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya sehingga layak untuk dijalankan. Nah, ini analisis pesaing dan kebutuhan konsumen melalui matriks XWOT. Matriks Strength and Opportunities memanfaatkan keunggulan produk custom dan pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta membangun kerjasama dengan perusahaan dan instansi sebagai pelanggan tetap. Selanjutnya, strategi untuk memanfaatkan strength dan threats dan ancaman. Menggunakan kualitas produk, layanan personalisasi, dan desain eksklusif sebagai pembeda utama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Strategi weakness and opportunities, yakni meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap melalui penambahan peralatan dan tenaga kerja seiring meningkatnya permintaan pasar. Strategi weakness traits itu kami melakukan pengendalian biaya produksi, menjaga kualitas produk secara konsisten, serta terus melakukan inovasi, desain, dan produk untuk mempertahankan daya saing usaha. Untuk aspek teknis dan operasional, itu kami akan membahas struktur tata letak, kapasitas produksi harian, dan peta alur pemrosesan pesanan yang terintegrasi digital. Nah, ini ada rencana operasional dan sistem produksi, analisis lokasi, tata letak, alur kerja, serta integrasi teknologi. Lokasi dan tata letak, strategi penempatan fisik dan efisiensi ruang kerja yang baik untuk bisa menjadi daya tarik konsumen sehingga orang-orang itu tertarik untuk datang ke lokasi usaha Sweetness Bakery and Parcel. Selanjutnya mereka juga pasti akan tertarik dengan produk-produk yang kami tawarkan dan kami tampilkan di tempat usahanya. Nah, lokasi strategisnya yaitu di Kota Samarinda karena lokasi owner itu domisilinya di Samarinda, sehingga melihat peluang yang ada di Kota Samarinda dengan latar belakang yang begitu menarik untuk menjadi peluang diadakannya Sweetness Bakery and Parcel. Sehingga Sweetness Bakery and Parcel ini direncanakan berada di pusat aktivitas di Kota Samarinda, dekat dengan area perkantoran, serta instansi pemerintahan. Aksesibilitas yang mudah bagi pelanggan korporat maupun retail, dipadukan dengan biaya operasional sewa yang kompetitif untuk efisiensi modal awal.
Tata letak atau layout usaha itu nanti kami bagi tiga, ada zona produksi, zona hampers, dan zona showroom. Zona produksi terdiri dari area penerimaan, penyimpanan bahan baku kering, pengolahan adonan, pemanggangan higienis, serta zona finishing and cooling. Terus ada zona hampers, area steril khusus untuk pengemasan produk bakery serta perakitan kreatif, paket hampers dan parcel premium agar bebas kontaminasi. Dan ada zona showroom. Showroom ini isinya display-display yang didesain secara estetik dan eye-catching, terintegrasi dengan loket pelayanan dan administrasi kasir kasual. Alur produksi dan teknologi. Alur produk bakery itu ada perencanaan dan bahan, verifikasi pesanan, pengadaan bahan, serta penimbangan presisi. Proses produksi yakni terdiri dari pembuatan adonan, pemanggangan suhu stabil, dan pendinginan alami, serta QC (Quality Control and Packing), yakni terdiri dari dekorasi akhir, penjaminan kualitas mutu, lalu dikemas rapat agar tidak rusak produk bakerynya. Terus selanjutnya ada perakitan hampers. Itu usahanya pertama konsultasi dan desain, menentukan konsep dan isi sesuai permintaan konsumen, pengadaan dan penyusunan, menyiapkan bahan pelengkap, menata secara estetik, finishing dan kirim, QC kemasan akhir, penyematan kartu ucapan dan lokasi pengiriman. Pemanfaatan teknologi digital, Sweetness Bakery and Parcel mengadopsi ekosistem modern untuk efisiensi pemasaran dan operasional harian. Pemasaran dan desain bisa melalui Instagram, WhatsApp bisnis, dan juga Canva. Kita menggunakan tiga ini untuk bisa melakukan pemasaran dan desain. Dan kebanyakan kami akan menggunakan Canva karena Canva ini banyak banget desain yang menarik dan unik untuk desain bakery dan juga parcel. Saluran pengiriman kami bisa mengirimkan melalui GoFood, GrabFood, bahkan ShopeeFood. Terus pembayaran instan itu bisa melalui QRIS, transfer bank, e-wallet. Selanjutnya ada sistem pre-order, mereduksi kerugian bahan, menjamin kesegaran maksimal. Sumber daya dan kapasitas. Ini ada kami juga melakukan manajemen alat produksi, bahan baku, dan target output. Peralatan produksi yang akan kami gunakan selama produksi dan juga penjualan itu biasanya ada oven dan mixer, ini untuk memanggang adonan kue, timbangan digital dan loyang untuk mengukur bahan baku dengan akurasi tinggi serta sebagai wadah cetakan kue. Rak pendingin dan sealer mendinginkan produk pasca oven dan menyegel kemasan untuk menjaga keawetan. Juga ada etalase display menampilkan produk bakery dan hamper secara menarik kepada pengunjung showroom, gawai dan laptop untuk mengelola administrasi penjualan, pembukuan keuangan, dan kanal promosi digital. Bahan baku dan kapasitas produksi. Bahan baku utama kami membagi pengadaan menjadi dua kategori utama demi kualitas premium, kategori bakery dan kategori hampers. Kategori bakery itu bahan baku utamanya yakni tepung terigu, gula pasir, mentega, telur, susu, keju, coklat premium, krim, buah-buahan segar, dan hiasan dekoratif kue. Kategori hampers, bahan baku utamanya diantaranya yakni keranjang rotan, kotak box premium, pita satin dekoratif, kartu ucapan custom, dan pembungkus eksklusif. Target kapasitas harian. Kami menargetkan untuk memproduksi harian itu 15-20 kue per hari. Kapasitas standar produk bakery segar harian untuk menjaga kesegaran produk. 10-15 paket per hari, kapasitas perakitan parcel atau hampers harian pada hari kerja biasa, 30-50 paket per hari, kapasitas puncak pada musim perayaan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan perayaan lainnya. Nah, berikut alur operasional bisnis kami yang akan dijalankan jika nanti kami akan membangun usaha ini, yakni
Yang pertama, pemasaran dan PO. Promosi melalui aktif via media sosial yakni Instagram, WhatsApp bisnis, dan sosial media lainnya. Konsumen mengonfirmasi pesanan dan melakukan DP di awal. Lalu yang kedua, produksi dan rakit, pengadaan bahan baku berkualitas tinggi secara higienis, pembuatan kue serta perakitan parcel. Yang ketiga, quality control, pemeriksaan standar rasa, tingkat kemanisan, kerapian, pengemasan, serta kekuatan box parcel. Ini quality control sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang kami kirimkan ini aman dan tidak rusak dan sehingga pelanggan itu bisa puas dengan layanan kami. Lalu pengiriman, sistem pesan antar mandiri, integrasi ride hailing, bisa melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan layanan Purna Jual. Manajemen dan sumber daya manusia. Dengan rencana-rencana kerja tadi, alur produksi kami, struktur organisasi yang kami buat itu terdiri dari owner atau direktur, dan kami membagi bagian menjadi 4 bagian, yaitu bagian produksi bakery, bagian hampers dan parcel, bagian pemasaran dan penjualan, dan terakhir bagian keuangan dan administrasi. Nah, posisi dan jumlah orang yang kami butuhkan, itu untuk owner kami membutuhkan satu, produksi bakery 2 orang, hampers dan parcel untuk 1 orang, pemasaran dan penjualan 1 orang, keuangan dan administrasi 1 orang. Jadi kami bisa menjalankan usaha bisnis ini dengan 6 orang dan dengan bagian-bagian tertentu. Dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit, namun memiliki kompetensi yang sesuai, usaha dapat mengoptimalkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional. Struktur organisasi dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks sesuai kebutuhan bisnis jika nanti selama perjalanan usaha itu berkembang dengan pesat, maka jumlah orang dalam struktur organisasi ini juga akan perlu ditambah sesuai dengan kapasitas dan juga permintaan pelanggan. Nah, sistem kerja kami ini nanti kami akan membuka dari hari Senin sampai Sabtu, jam operasional yakni jam 8 sampai dengan jam 17 WITA. Sistem produksi menggunakan metode pre-order dan juga ready stock untuk produk tertentu yang best seller. Yang kedua, pada periode permintaan tinggi seperti saat Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan musim pernikahan, serta perayaan-perayaan lain, usaha dapat menggunakan tenaga kerja tambahan sementara. Yang ketiga, komunikasi internal dilakukan secara langsung maupun grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi. Hasil survei minat konsumen, ini tadi kita produknya yang paling diminati yakni kue ulang tahun, 35% dan parcel hampers. Selain itu juga 90% responden menyatakan sangat tertarik terhadap opsi customization kami, baik pada rasa maupun pada kemasan produk. Nah, tentunya dalam menjalankan usaha, kami juga sangat memperhatikan aspek hukum dan legalitas, memastikan kepatuhan regulasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembentukan fondasi bisnis witness bakery parcel yang kokoh. Tahap awal kami menjalankan usaha perorangan, namun dengan berkembangnya usaha, kami juga akan melakukan tahap ekspansi dengan mengembangkan menjadi PT perorangan. Jenis perizinan utama yaitu pasti kita harus punya NIB, nomor induk berusaha, yang diterbitkan melalui sistem OSS sebagai identitas legal utama yang mempermudah akses program UMKM dan pembiayaan perbankan. NPWP badan usaha, tentunya kita harus wajib sebagai warga negara, kita perlu menjadi warga negara yang baik dengan membuat NPWP dan melaporkan penghasilan kami. Kalau dan tidak ada, jangan sampai ada pajak yang tertunggak. Selanjutnya ada sertifikat standar, pemenuhan kepatuhan standar sanitasi, kebersihan, dan higienitas
teknis proses produksi makanan yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Legalitas produk dan merek itu ada standarisasi dan perlindungan, menjamin produk sekaligus mengamankan identitas orisinal merek dagang dan risiko plagiarisme di pasar. Yaitu ada sertifikat PIRT dan halal, memberi jaminan produk aman, higienis, halal, dan layak konsumen secara syariah. Pendaftaran DJKI mengajukan perlindungan nama Sweetness Bakery and Parcel guna mengamankan aset non-material. Transparansi label, pencantuman informasi nama, komposisi, nomor, PIRT, dan kadaluarsa demi hak konsumen. Fondasi hukum usaha, kelayakan usaha terjamin dan aman melalui kelengkapan instrumen legalitas dari hulu ke hilir. Sweetness Bakery and Parcel dinyatakan sangat layak dan aman untuk beroperasi secara legal. Langkah preventif pemenuhan hukum ini meminimalkan risiko operasional, membangun kredibilitas merek di mata konsumen, serta membangun fondasi bisnis yang solid dan berkelanjutan untuk masa depan. Kelayakan keuangan. Nah, setelah kami mengatur semua manajemen-manajemen yang ada, maka kami akan menilai kelayakan keuangan. Melihat dari kelayakan keuangan, proyeksi kelayakan komprehensif berdasarkan estimasi modal awal, harga pokok produk, dan target laba bersih. Dan sampai mana sih kita bisa balik modal dalam menjalankan kegiatan usaha ini dengan mempertimbangkan harga modal awal tadi, HPP, dan target laba bersih. Nah, proyeksi kelayakan finansial ada parameter keuangan, modal investasi awal, nilai proyeksinya itu 25 juta yang terdiri dari modal untuk membeli oven, mixer, etalase, digital tools, dan modal kerja awal. Yang kedua ada omset penjualan bulanan, proyeksinya bisa mencapai 18 juta per bulan. Estimasi penjualan 150 unit kue dan 30 unit parcel atau hampers per bulannya. Terus sehingga harga pokok penjualannya itu adalah 9.900.000 diasumsikan sebesar 55% dari nilai omset bulanan. Laba bersih bulanan itu 4.600.000 setelah dikurangi biaya gaji, utilitas, transportasi, dan promosi digital. Sehingga kami perhitungkan payback periodnya kurang lebih 5,4 bulan. Seluruh modal awal diproyeksikan kembali dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Nah, ini ada rumus BEP, break even point. Biaya tetap bulanannya 3.500.000, terus juga 1 dikurangi persentase HPP, yaitu 1 dikurangi 0,55%, 1 dikurangi 55%, sehingga titik impasnya dinilai 7.777.778 per bulan. Yang mana ini untuk mencapai titik impas kurang lebih 6 bulan. Karena ini masih UMKM, kami perhitungkan tadi bisa mencapai 6 bulan, kita bisa mencapai di titik impas. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan Sweetness Bakery and Parcel Samarinda dinilai sangat layak untuk dijalankan dari seluruh dimensi kelayakan bisnis. Usaha ini didukung oleh pangsa pasar yang tumbuh stabil, keunggulan produk adaptif, serta aspek finansial yang kuat dengan periode balik modal yang relatif singkat. Itulah presentasi dari Sweetness Bakery and Parcel. Saya Alvira Ramanova undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.